Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajrun hasanan makisina fihi abada. Wassalatu wassalamu ala man kanatil jizatul Qur'an nabiyina habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innu qulub. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan limpahan rahmat dan kasih sayangnya pada kita semua. Wabil khusus nikmat iman dan Islam yang alhamdulillah dengan iman dan Islamlah Allah membangunkan kita dari tidur kita, gitu ya. Dan kita diberi kesempatan untuk sama-sama bertakarub pada Allah, ya, menjalankan kewajiban kita bersama-sama, ya, menjalankan sholat subuh berjamaah, suatu nikmat yang tiada tara bagi kita semua, yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Oleh karena itu kita berharap pada Allah, ya, mudah-mudahan ya, setelah kita menunaikan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan zikir, lalu kita melaksanakan majelis ilmu, majelis yang luar biasa, ya, Raudhatul Jannah, ya, taman majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu adalah taman-taman surga Allah di bumi ini, ya. Mudah-mudahan Allah mencurahkan pada kita semua ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na ma'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan kajian Tazkiyatun Nafs kali ini, ya, kita melanjutkan bahasan kita tentang zikrullah, ya. Di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan hakikat zikir itu sendiri, ya, tujuan zikir itu dan juga adab dalam kita melaksanakan zikir, gitu, ya. Nah, jadi orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman dan hati mereka itu menjadi tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah bahas, ya, bagaimana zikir itu adalah upaya agar iman kita, katanya, iman yang berada dalam akal, ya, dalam pikir, ya, kepala kita itu, kan, karena palamma yadkhuli iman fi qulubi, ya, karena iman itu belum masuk ke dalam hati. Nah, salah satu upaya memasukkan iman itu ke dalam hati kita, ya, menjadi iman yang rosih, yang kuat di dalam hati kita, menjadi karakter jiwa kita. Nah, itu salah satu upayanya adalah dengan zikrullah. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr minal qaul bil ghudu wal asal wa la takun minal ghafilin. Dan kita sudah bahas, ya, bahwa zikrullah ini maka harus kita lakukan dengan tadarruan, ya, merendahkan diri, dengan khifatan, dengan rasa takut, dan juga, ya, wadunal jahri minal qaul, ya, dengan tidak menjaharkan, ya, mengeraskan suara kita, gitu, ya. Nah, dan itu dilakukan secara istimror, ya, bil wudu wal asar, pada pagi dan petang, dan wala takum minal ghafilin, janganlah kamu termasuk sebagai orang-orang yang lalai. Nah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas zikir, ya, zikir itu sendiri secara
implementasinya atau praktek kita dalam melaksanakan zikrullah ini, gitu ya. Nah, rahimahullah, kalau kita lihat ya, ini mungkin sebetulnya insya Allah alhamdulillah zikir ini sudah kita praktekkan ya. Ini udah kita praktekkan, tapi pada kesempatan ini mudah-mudahan dengan kita mendalami ya fadilah ya, mendalami bagaimana adabnya dan bagaimana dalil dan pendalilan dari zikir ini lebih menguatkan kita ya untuk mendawamkan zikir ini ya. Nah, jadi rahimahullah, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Kahfi ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta gitu ya, mal, wal banun dan anak-anak itu adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Nah, tapi ada lagi yang lebih bernilai dari itu, wal baqiyatus sholihatu. Nah, ini ada amalan-amalan yang kekal, lagi sholih. Nah, jadi ini punya nilai kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat itu lebih baik dan juga lebih kekal. Nah, ini disebut al-baqiyatus sholihatu. Nah, al-baqiyatu as-sholihatu ini khairun inda rabbika. Ini lebih baik di sisi Rabbmu. Manusia seringkali lebih memperhatikan al-mal wal banunnya ya, harta dan anak-anaknya. Itu hanyalah zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Tapi yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah wal al-baqiyatus sholihatu ya. Nah, thawaban wa khairun amalan. Nah, ini adalah baik dari sisi thawaban, nanti pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wa khairun amalan, amalan ini harapan. Ya, kita kalau punya sesuatu ya, harta, rumah, tanah atau apa, nah itu jadi sesuatu apa khairun gitu ya, amalan ya, suatu apa harapan kita. Kita punya properti atau apa saja gitu ya, kekayaan yang padahal itu tidak ada artinya, karena ada satu yang lebih berharga, yaitu al-baqiyatul as-sholihatu, yang punya nilai sholih dan ia abadi. Nah, harta, kalau kita punya uang misalnya ya 200.000 itu kita konsumsikan untuk kesenangan kita, misalnya ya, beli apa, makan-makan atau bersenang-senang, maka selesailah 200.000 itu ya. Ya, di dunia mungkin makan masuk perut ya, dan dia keluar lagi, selesai. Tapi kalau 200.000 ini ya, kita jadikan al-baqiyatus sholihatu, ya amalan yang punya nilai keabadian, maka 200.000 ini tidak akan pernah habis, menjadi suatu hasanah kebaikan yang disimpan ya, yang sawabannya, amalannya, nah kita nantikan sebagai yang kita harapkan akan Allah balasi dengan balasan yang berlipat ganda dan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula waktu. Ya, waktu mungkin kalau kita gunakan ya, nonton yang tidak berfaedah, kita gunakan untuk ngobrol-ngobrol yang ngalor ngidul ya, yang tidak punya nilai ya. Itu waktu itu berlalu begitu saja. Tapi tak kala waktu kita gunakan untuk zikrullah. Nah, oleh karena itu kita lihat al-baqiyatus sholihatu di sini dikatakan oleh Atha bin Abi Rabah dan Sa'id bin Jubair, ini dari Ibnu Abbas. Maksud al-baqiyatu as-sholihatu dalam surat Al-Kahfi ini ya, itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini empat yang ucapan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat di hadis berikutnya. Nah, ternyata inilah al-baqiyatus sholihatu. Tak kala lisan kita ya
menzikirkan ya, dengan diikuti, mentasbihkan, membenarkannya ya, hati kita, kalbu kita, juga amalan-amalan kita ya, dengan al-baqiyatu as-solihatu. Nah, 4 tadi ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini adalah menjadi hasanah kebaikan yang luar biasa ya, yang disebutkan di hadis dari Samurah ibnu Jundab ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabul kalam ilallah arba'an. Nah, ini tema kita pada kesempatan ini, bagaimana kita mendawamkan zikir ya, zikrullah dengan 4 kalam ahabul kalam ilallah ya, 4 ucapan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, maka disebutkan la yaduruka bi ayyihina bada'ata ya. Ini hadis riwayat Muslim ya. Nah, disebutkan tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulainya. Nah, jadi boleh alhamdulillah dulu, subhanallah gitu ya. Nah, ataupun la ilaha illallah dulu ya, di dalam pengertian ini tidak berdosa. Tapi dalam hadis ini urutannya disebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, rahimahullah, kita lihat sekarang fadilahnya. Apa keutamaan dari 4 zikir ini gitu ya. Nah, disebutkan dalam hadis ya. Nah, ini hadisnya, hadis yang panjang, saya bacakan aja ya. Ini dari Ummi Hani ya. Rasulullah SAW melewatiku pada suatu hari. Nah, lalu saya berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, saya sudah tua dan lemah. Nah, ini ya. Jadi ini nasihat ya bagi mungkin yang sudah tua dan lemah ya, mungkin ibadahnya tadi berbeda dengan orang yang muda ya, tenaganya masih kuat gitu ya. Maka perintahkanlah kepadaku dengan amalan yang bisa saya lakukan dengan duduk ya. Nah, ya ingin ia beribadah dengan duduk gitu ya. Nah, lalu Rasulullah SAW bersabda, bertasbihlah kepada Allah 100 kali, karena itu sama dengan kamu membebaskan 100 budak dari keturunan Ismail. Bertahmidlah kepada Allah 100 kali, karena itu sama dengan 100 kuda berkelana yang memakai kekang di mulutnya, yang kamu bawa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bertakbirlah kepada Allah dengan 100 takbir, karena ia sama dengan 100 unta yang menggunakan tali penunggang dan penurut ya. Bertahlillah kepada Allah 100 kali. Nah, Ibnu Khalaf berkata, saya mengira beliau bersabda karena ia memenuhi di antara langit dan bumi. Nah, rahimahullah, luar biasa ya, pahala atau fadilah dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ini, sehingga ya pahalanya itu lebih dari antara langit dan bumi ya. Kata sabda Rasulullah SAW, yang aku lebih cintai ya 4 ucapan ini ya dari segala yang terkena cahaya matahari, kata Rasulullah SAW ya. Maksudnya ya bumi dan isinya. Nah, itu tidak bernilai dengan zikrullah 4 ucapan ini. Nah, ini ya, jadi terutama mungkin ya tadi ya rahimahullah ya, ini disebutkan berarti memang ada kekhususan ya. Nah, umur juga kan ada di tafsir ya, di tafsir Ibnu Katsir tentang umur, tentang usia ya. Sebetulnya usia yang menginjak tua itu bagi seorang muslim itu berkah ya. Semakin tua, kita lihat ya, ini dalam hadis yang disebutkan ya, dinukil oleh Ibnu Katsir ya di dalam tafsirnya. Ini dari Utsman, dari Nabi SAW, al-abdu muslim idza balagha arba'in sana khafafallahu hisabahu. Nah, jadi seorang muslim itu bila usianya sampai 40 tahun, oleh Allah diberikan kesempatan 40 tahun, Allah meringankan hisabnya. Nah, usia juga punya fadilah kalau kita jalani dengan keberkahan ya. Dan disebutkan wa idza balagha sittin sanatan. Nah, ini langsung ke sittin dalam hadis ini ya. Rajaqahullahu al-inaba ilaihi.
Dan apabila usianya sudah mencapai 6 tahun, 60 tahun ya. Nah, Allah memberinya rizki inabah, kembali ke jalannya. Nah, ini untuk yang usia 60 tahun. Dan apabila usianya mencapai 70 tahun, penduduk langit menyukainya. Dan apabila usianya mencapai 8 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kebaikan-kebaikannya dan menghapuskan keburukan-keburukannya. Dan apabila usianya mencapai 90 tahun, Allah mengampuni semua dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, dan mengizinkannya untuk memberi syafaat buat ahli baitnya, dan dicatatkan baginya di langit bahwa dia adalah tawanan Allah ya. Nah, jadi mudah-mudahan ya, usia yang panjang yang Allah berikan kepada kita adalah usia yang penuh berkah ya, dimana itu adalah karena kasih sayang Allah kepada kita. Dan salah satunya usia yang berkah itu adalah dihadirkan dengan banyaknya kita melakukan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rahimahullah, ada lagi yang fadilahnya sangat banyak ucapan 4 zikir ini. Saya hanya sampaikan beberapa saja ya. Ini satu lagi fadilah yang disebutkan di hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kalau ini diawali la ilaha illallah dulu gitu ya. La ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah illa ghufirat anhu dunubuhu walau kanat aksara min zabadil bahr. Nah, ini tidaklah seorang di muka bumi ini mengucapkan la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah dan ditambah wala haula wala quwwata illa billah, melainkan dosa-dosanya akan dihapus walau sebanyak buih di lautan. Nah, kita sangat merasakan ya, kita ini robbana zalamna anfusana, kita sangat banyak berlaku lalai, alfa lupa kepada Allah ya. Kita seringkali goflah ya, lalai, dan juga jur'ah yang berani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan kita seringkali juga mengikuti hawa nafsu kita ya. Nah, oleh karena itu ya, segala kesalahan, dosa, maksiat apa yang kita perbuat ya, kita memerlukan uluran tangan ampunan Allah. Dan ampunan Allah hadir ada pada juga zikir kita dengan 4 ya, zikir ini gitu ya. Nah, itu fadilahnya ya. Nah, kita lihat berikutnya bagaimana kita mendawamkan 4 zikir ini gitu ya. Nah, ini sebetulnya ada beberapa riwayat ya, dalam mengimplementasikan atau mendawamkan zikir ini. Nah, jadi kalau kita lihat ini khilaf, ini namanya khilaf tanawul ya. Jadi khilaf yang jangan dibesar-besarkan gitu ya. Nah, ini memang dalam hadis ada dalil, ada hujah ya. Dan zikir ini sendiri kan sebetulnya ya ibadah yang kan zikron katsir, berzikirlah sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, jadi batasan-batasan ini kita lihat ini datang dari Rasulullah SAW yang bukan arti membatasi kan ya dalam kita berzikir kepada Allah. Kita sudah membahas ya tentang bagaimana jenis-jenis zikir ya. Nah, dan zikir itu tidak hanya zikir lisan, zikir amali, zikir batin gitu. Zikir ini adalah memiliki makna yang luas ya. Nah, oleh karena itu kita lihat, nah ini di dalam hadis-hadis, riwayat hadis, zikir yang pertama ya yang ada dalam hadis ini adalah diriwayatkan oleh Bukhari ya, dan juga Muslim, yaitu dengan subhanallah ya, alhamdulillah ya, wallahu akbar 33 kali gitu ya. Nah, ini kan semuanya berarti menjadi 99 kali ya. Lalu diakhiri dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini insyaallah kita sudah mempraktekannya ya. Nah, ini 33 kali tadi ya, dan 1 kali la ilaha illallah wahdahu la tadi ya. Nah, ini ya yang pertama tadi. Nah, terus yang kedua ada juga riwayat lain
yaitu subhanallah 33 kali ya. Alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar 34 kali. Nah, ini riwayatnya ya dari Ka'ab bin Ujrah ya, radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW. Qala mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna dubura kulli sholatin maktubatin. Ada beberapa kalimat pengikut yang tidak akan merugikan orang yang mengucapkannya atau melakukannya, dan itu dilakukan ya di akhir setiap sholat wajib ya. Nah, jadi kalau kita selesai menjalankan sholat wajib, nah ini diikuti dengan ya 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, dan 34 kali takbir. Ini hadis riwayat Muslim ya, nomor 597. Nah, itu juga ya bisa kita lakukan ya. Ada dalil yang menunjukkan pada tadi ya jumlahnya. Nah, ada lagi juga di hadis riwayat Nasa'i dari Zaid bin Sabit ya. Ini disebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, semuanya 25. Ya, subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25 kali, dan juga la ilaha illallah 25 kali. Nah, ini hadisnya riwayat Nasa'i gitu ya. Dan juga ada yang 10 kali ya. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, dan Allahu akbar 10 kali. Nah, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud ya. Nah, itu ya tentang jumlah zikir tadi ya. Nah, rahimahullah, kita lihat ya bagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dari tentang zikir tadi ya. Barang siapa, nah ini ada mengucapkan la ilaha illallah. Nah, untuk la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini ada riwayat lain ya. Ya, jadi tidak ada al-ma'bud ya yang hak untuk kita ibadahi, untuk kita sembah dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, miliknya segala kekuasaan dan baginya segala pujian, dan dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dalam sehari 100 kali ya. Nah, ini juga bisa didawamkan menzikirkan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 100 kali. Nah, disebutkan dalam sehari ya. Itu sama pahalanya dengan membebaskan 10 hamba sahaya, dan dituliskan untuknya 100 kebaikan, serta dihapuskan dari dirinya 100 kejelekan. Nah, zikir itu juga akan menjaga dirinya dari gangguan setan pada hari itu sampai sorenya. Dan tidak ada seorang pun yang datang membawa amal yang baik lebih baik daripada yang dia bawa, kecuali ada orang yang beramal lebih banyak daripada dirinya. Nah, itu ya rahimahullah berkaitan dengan jumlah zikir tadi. Dan sekali lagi, ini beberapa riwayat yang saya bawakan ini tentu saja bukan berarti menutup ya riwayat lain yang masih banyak ya tentang zikrullah ini ya. Nanti bisa dibaca misalnya dalam kitab Al-Adhkar ya, Imam An-Nawawi ya, tentang zikir-zikir ya. Ada kan yang juga mendawamkan al-ma'thurat gitu ya. Nah, ini kita fokus pada 4 zikir ini ya. Nah, terus kita lihat bagaimana kita mendawamkan ya subhanallah walhamdulillah Allahu akbar dan la ilaha illallah ini ya. Nah, pertama, dalam kita menzikirkan, mendawamkan zikir ini, nah, harus dengan hudur ya. Hadirkan hati dan memahaminya. Oleh karena itu nanti kita coba pahami ya dari setiap zikir ini ya. Nah, jadi zikir ini kan punya tujuan seperti yang sudah kita bahas. Jangan sampai kita berzikir tapi kita lalai ya. Jadi zikirnya hanya di lisan misalnya ya, tapi hatinya tidak mengikuti dari zikir kita. Nah, oleh karena itu zikir itu harus disertai dengan kehadiran hudur. Nah, karena supaya mendatangkan manfaat, kita sudah bahas ya di rumah sebelumnya, Pak. Ternyata banyak yang berzikir tapi zikir itu tidak berbuah manfaat. Nah, salah satunya karena apa? Karena kurangnya tadabburnya,
perenungannya, penghayatannya terhadap pujian yang ia hantarkan, ia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, rahimahullah, ya, maka penuhi tadi subhanallah, ya, maha suci Allah. Nah, itu dengan tafahum. Nanti kita lihat ya makna dari subhanallah itu sendiri. Nah, ini apa dalilnya? Dalilnya dari hadis riwayat Tirmidzi, ya. Ini disebutkan, dikiaskan pada doa, ya. Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabati wa alamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ya, berdoa juga ya pada Allah. Ya, itu harus dengan keyakinan kan ya. Dan juga harus tidak lalai dalam doanya, paham apa yang dia mintakan pada Allah dan yakin Allah mengabulkannya. Nah, karena Allah tidak akan mengabulkan doa yang hatinya lalai dan ia tidak penuh keyakinan gitu ya. Coba-coba saja dalam berdoa, iseng-iseng gitu ya, sedagurau di sini disebutnya ghafilin lahin. Nah, oleh karena itu zikir pun demikian ya. Maka zikir kita harus disertai dengan kehadiran hati. Nah, terus zikir kita juga zikir yang terbaik ya. Baiknya itu juga dilakukan dalam keadaan suci dari hadas gitu ya. Nah, ini kita mengucapkan lafaz-lafaz yang suci, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dalam keadaan yang suci. Nah, ini afdholiyat tadi ya, bukan syarat tapi afdholiyatnya. Karena kalau kita lihat Imam Nawawi rahimahullah, juga kaum muslimin ya jumhur sepakat, jadi kalau zikir ini dibolehkan ya kepada orang yang punya hadas ya, bahkan yang junub dan wanita haid itu kan dibolehkan untuk berzikir gitu. Jadi ini afdholiyatnya ya. Nah, afdholiyatnya seperti juga bagaimana kita membaca Al-Quran gitu ya. Nah, itu yang kedua. Nah, terus berzikir ya, walaupun sekarang ya alatnya sudah tidak hanya jari ya, tasbih gitu ya, dan juga dipraktikkan dengan tasbih ataupun sekarang dengan ada alat hitung ya. Nah, alat hitung ya kita. Nah, tapi kalau kita lihat mengembalikan kepada hadis riwayat Tirmidzi ya dan Abu Daud ya, disebutkan ya lebih utama berzikir itu dengan jari jemari gitu ya, yang digunakan dengan tangan kanan gitu ya, dengan menghitung dengan ruas gitu ya. Nah, dalilnya di sini kita lihat ya. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikunna bitasbih wa tahlil wa taqdis wa qidna bil anamil fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun. Nah, jadi hendaknya kalian bertasbih subhanallah, bertahlil la ilaha illallah, dan bertakdis ya. Nah, ini mensucikan Allah ya. Dan hitunglah dengan ujung jari jemari kalian. Nah, Rasulullah memerintahkan bil anamil ya. Karena itu semua nanti akan ditanyai ya, dan diajak bicara pada hari kiamat ya, jari jemari kita ini. Nah, oleh karena itu jari jemari ini menjadi saksi ya zikrullah kita gitu ya. Nah, ini rahimahullah ya. Nah, berikutnya hendaknya yang kita lakukan zikir ini dengan dawam. Nah, karena memang kan ahabul amal indallah, amalan yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah dawamnya ya. Nah, dawamnya, istimrarnya, walaupun sedikit. Nah, jadi dawamkan ya zikir kita ini. Nah, kita masuk kepada pemaknaannya ya. Pemaknaan tadi bagaimana kita membayangkan ya ada dalam berzikir tadi. Nah, lalu bagaimana kita memaknai yang pertama tasbih kita ya, subhanallah gitu ya. Nah, ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari ya. Ada dua kalimatani khafifatani. Dua kalimat yang ringan ala lisan, mudah diucapkan oleh lisan kita. Tuh, mudah mengucapkannya gitu ya. Tidak perlu tenaga yang banyak gitu ya, tidak, dan gratis lagi kan ya. Kita mengucapkan ini gitu ya. Ini mudah, sangat mudah. Khifatan ala lisan.
Tapi saqilatani fil mizani, tapi ini akan berat ya, dua kalimat ini akan berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa ya? Nah, habibatani ila rahmani ya. Nah, ini kita lihat ya, dan disukai oleh Ar-Rahman. Allah sangat menyukai dua ucapan ini, yaitu subhanallah wa bihamdihi atau subhanallah al-azim ya. Jadi subhanallah wa bihamdi dan subhanallah al-azim. Nah, ini rahimahullah ya, bila kita ingin mengucapkan sesuatu yang dicintai oleh Allah, ucapkanlah kalimat ini ya. Nah, itu ya rahimahullah. Berikutnya kita lihat ya, bagaimana tasbih ini ya. Nah, ini dalam surat Al-Anbiya. Nah, supaya kita menyadari ya, bahwa sesungguhnya walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Jadi hanya milik Allah siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh ya. La yastakbiruna. Coba malaikat saja gitu ya, yang ia oleh Allah Subhanahu wa taala ya diciptakan untuk senantiasa taat kepada Allah gitu ya. Nah, ia la yastakbiruna an ibadatihi, dalam beribadah pada Allah ya, dan dia tidak pula merasa letih, yastahsiruna. Nah, mereka selalu yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun ya. Mereka bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. Nah, jadi kalimat tasbih ini adalah kalimat yang juga diucapkan oleh para malaikat, tiada hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tasbih ini subhanallah ya, salah itu sebetulnya ba'uda, artinya itu menjauhkan ya. Subhana, maha suci Allah, namanya tanzih, mensucikan Allah. Nah, ini tadona manu aslan aliman minal usul tauhid. Jadi sebetulnya ucapan subhanallah ini adalah rukun dari tauhid ya, terkandung padanya makna pensucian Allah Subhanahu wa taala, wa ruknan asasian min arkanil imani billah. Bahkan ini rukun ya yang asasi dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu mengapa kita dawamkan ya? Karena di situ ada tanzih. Tanzih itu apa? Mensucikan. Subhanallah, maha suci Allah. Nah, ini maha suci Allah dari apa? Subhanallah. Kenapa tidak disebutkan ya? Maha suci Allah. Nah, dari apa? Gitu. Nah, kalau kita lihat sebetulnya Subhanallah Ta'ala, gitu ya. Di sini anil aib, ya, wan naqs, wal awham al fasidah, wal dunun al karibah. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat-sifat yang tidak layak bagi keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ia disebut rukun iman. Kenapa? Karena kita betul-betul menyempurnakan pujian kita pada Allah dan mensucikan ya, dari segala aib, kekurangan gitu ya. Wal alham, dan suatu prasangka-prasangka ya yang disifatkan pada Allah. Karena banyak yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi kesempurnaan keagungannya gitu. Nah, misalnya matakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin. Nah, idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala ba'din subhanallahi amma yasifun. Nah, jadi Allah tidak menjadikan waladin ya, anak gitu ya, wa ma kana ma'ahu min ilahin, dan tidak ada Tuhan lain bersamanya. Nah, ada orang yang mensyirikkan Allah, yaitu mengadakan juga sifat-sifat yang itu tidak layak bagi Allah kepada Allah. Nah, dengan subhanallah ini kita sucikan. Dan berarti dengan subhanallah disebutkan ya, tasbih ini juga selain kita mensucikan Allah dari kulli aibin wa su'in, dari segala aib, kekurangan, celah ya, dan sifat-sifat makhluk, ini juga berarti mengisbatkan, menetapkan bagi Allah sifat-sifat kesempurnaan. Nah, jadi dengan subhanallah nanti punya efek
kepada keyakinan kita maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat kekurangan. Maka maha pengasih, maha penyayang Allah adalah maha pengasih, maha penyayang Allah yang sempurna, tanpa disertai di dalamnya kezaliman Allah, tanpa disertai di dalamnya Allah tadi menzalimi hamba-hambanya. Yang dengan mensucikan Allah itu harus juga muncul dalam sikap hidup kita, husnuzon kita pada Allah gitu. Nah, jangan sampai tatkala kita dihadapkan oleh Allah dengan kesulitan, yang tiba-tiba kita menggugat, ya Allah, kenapa Engkau tidak adil misalnya, atau merasa bahwa kita ini sedang dizalimi oleh Allah, misalnya. Nah, hal-hal itu adalah berarti kita belum tanzih, yang mensucikan Allah dalam hidup kita. Nah, subhanallah itu harus tercermin, ya tercermin dalam sikap diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini. Nah, ini jadi dengan subhanallah, maha suci Allah, berarti kita menyempurnakan, ya, pujian kita pada Allah, ya, dengan meniadakan, ya, menafikan segala bentuk-bentuk, ya, kekurangan atau sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mendengar, tapi Allah maha mendengar gitu ya. Nah, maha mendengar Allah ini maha mendengar dengan pendengaran yang sempurna. Tidak laisa kamitslihi syai'un. Ya. Allah maha mendengar dan mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluknya gitu ya. Nah, itu seperti dalam kalimat subhanallah ini gitu ya. Nah, jadi Allah alim, Allah maha mengetahui. Nah, dengan subhanallah kita menyempurnakan nama-nama Allah ini dengan kesempurnaan yang layak baginya. La nuhsi sana'an alaika kama anta kama asnaita ala nafsika. Kita memuji Allah dengan apa yang Allah pujikan bagi dirinya, dan kita tidak pernah akan sampai pujian kita itu pada pujian yang sesungguhnya, kepada hakikat kesempurnaan yang sesungguhnya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sucikan Allah, ya, dan dengan mensucikan Allah ini subhanallah, ya, itu timbul dalam diri kita, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita mengabdikan diri padanya itu adalah suci dari segala sifat kekurangan gitu ya. Nah, ini tanamkan terus, ya, sehingga dawam itu akan menghadirkan dalam hati kita gitu ya, bahwa apapun yang dihantarkan oleh Allah dalam kehidupan kita ini, apapun episode hidup yang kita jalani dalam kehidupan kita ini, bahwa seluruhnya itu adalah manifestasi dari keagungan, kesempurnaan Rahman dan Rahimnya. Maka Ia maha suci dari sifat kekurangan, maha suci dari menjalankan kepada diri kita yang sesuatu hal yang tidak baik bagi diri kita. Sebetulnya seluruhnya baik bagi manusia, ya. Hanya bagaimana manusianya saja, ya, yang mensikapi segala keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Nah, oleh karena itu, nah itulah, ya, dari dawam dari subhanallah. Lalu kita berikutnya kepada alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, nah ini alhamdu. Kalau kita lihat alhamdu, hamidah yahmadu, hamdan. Nah, syakara yaskuru syukran. Nah, syakara juga maknanya sebetulnya memuji. Tapi syakara memuji karena ia mendapatkan suatu kebaikan gitu ya. Kebaikan dari yang dipujinya. Kalau syakara memuji, tapi memuji setelah ia mendapatkan kebaikan. Ya, misalnya ini tolong ambilkan minum, terus dibawakan kan, dalam bahasa Arab dikatakan syukron, syakar yaskuru tadi ya, syukron, karena ia sudah mengambilkan gitu, minuman gitu ya, kebaikan. Nah, tapi hamidah memuji itu baik, ini lebih umum gitu ya, tidak harus kebaikan itu nyampe pada dirinya lalu dia memuji. Nah, ini alhamdulillah, dan disebutkan alhamdulillah ini dengan al-istighraq. Istighraq itu artinya semua pujian sampai tidak tersisa sedikit pun, ya. Kalau kita punya uang atau apa di desa kita, wah udah nggak bisa perak-perak aja misalnya, tidak sedebu-debu pun di dalam saku kita, semuanya sudah tidak kita miliki. Nah, alhamdulillah semuanya pujian, semua kesempurnaan, keagungan, keperkasaan gitu ya, semua pujian, apapun pujian itu,
sudah tidak tersisa lagi bukan diri kita buat makhluk gitu ya. Nah itu al-istighraq maknanya. Jadi kita waktu mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, itu sudah menetapkan semua pujian ya, sehingga tidak tersisa lagi buat makhluk pujian itu, semuanya milik Allah. Nah di sini alhamdulillah ya, itu tak kala ia diucapkan dengan sempurna maka akan melahirkan al-mahabbah. Nah, kita akan menumbuhkan kecintaan kepada yang kita puji ini gitu ya. Nah dan pujian ini sempurna dalam zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Nah alhamdulillah ini. Nah terus kita lihat di situ ada lil kan ya, alhamdulillahi. Nah lil di sini maknanya lillahi ini lam istighos dan istighom. Apa maksudnya istighos? Khusus, segala pujian ini semuanya khusus dan hanya Allah yang punya hak dalam pujian ini. Nah jadi kalau kita menyebutkan alhamdulillah, kita memberikan pujian ini khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah oleh karena itu rahimahullah, inilah inti dalam hidup kita sebetulnya ya, bahwa dalam hidup ini ya seperti yang kita dapatkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah berikutnya takbir ya, Allahu akbar. Nah kalau kita lihat Allahu akbar ya. Nah kita lihat ya, di dalam akbar kan isim tabdil ya. Isim tabdil itu lebih kan ya. Allahu akbar, Allah lebih besar, Allah maha besar. Nah ini tidak disebutkan akbar min apa gitu ya. Allahu akbar tidak disebutkan. Apa hikmahnya? Hikmahnya di situ akbar min kulli syai'in ya. Nah jadi akbar di situ maknanya Allah maha besar dari segala sesuatu. Nah Allah maha besar baik dari zatnya ya. Nah zatnya yang tidak sampai akal kita sampai kepada kebesaran Allah dalam zatnya. Akal kita tidak sampai bisa yang menjangkau maha besarnya Allah ya. Dan juga besarnya Allah ini ada dalam nama-nama dan sifatnya. Nah maka nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari'ul, Al-Musawwir, nama-nama dan sifat-sifat itu adalah nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar ya. Dan diakhiri dengan tak kala kita sudah mengakui mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan ya, bahwa Allah suci dari segala sifat-sifat makhluk, lalu kita puji Allah dengan memberikan pujian semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita besarkan Allah dengan segala pujian yang dimilikinya. Nah maka lahirlah at-tauhid dalam diri kita, la ilaha illallah, bahwa Allah yang maha sempurna, Allah yang memiliki segala keagungan, kemuliaan, maka hanya kepada Allah lah ya yang layak kita ibadahi, kita bersujud, kita cintai, kita bermunajat, kita berdoa, kita bergantung. Nah itulah dengan kalimat la ilaha illallah. Nah mudah-mudahan ya Allah ya, dari apa yang makna-makna yang disampaikan tadi ini sebagai stimulus saja ya, yang mudah-mudahan dengan ini rahimahullah terus menggali gitu ya, agar kedalaman dari makna zikir kita terus kita rasakan, dan itu betul-betul menjadi sesuatu yang masuk ya ke dalam hati kita, dengan lisan kita berzikir dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar ini. Nah itu saja, mudah-mudahan ini menjadi suatu bahan ya bagi kita semua untuk sama-sama lebih dalami, dengan mungkin kita sama-sama berdiskusi ya, ada masukan atau mungkin ada hal yang perlu lebih diperjelas, yang mudah-mudahan dengan kita sama-sama mendiskusikan ini, Allah Subhanahu wa taala lebih banyak memberi jalan kita dalam memahami zikrullah ini ya. Itu saja. Untuk berikutnya silakan, mungkin ada hal yang perlu diperjelas. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum. Maka silakan.
Jazakumullah khairan kasir. Kedengeran nggak? Yang pertama adalah bagaimana cara kita berprasangka baik kepada sifat Allah. Udah direkam. Udah, kayaknya nggak jalan. Ya, bagaimana cara kita berprasangka baik kepada Allah dengan sifatnya Allah tuh maha menolong gitu ya. Apalagi dengan kondisi yang sekarang ada kan, sepertinya Allah tuh kapan gitu mendatangkan pertolongannya gitu kan. Padahal kita yakin pasti ada, cuma kita mungkin yang nggak tahu. Nah, bagaimana agar tetap memelihara itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada zikir-zikir yang tertentu, yang misalnya pembaca ini sekian ribu gitu ya, dengan maksud tertentu gitu kan. Saya juga pernah lihat ada bukunya, misalnya kalau baca misalnya subhanallah 1000 kali akan dapat apa gitu. Atau kadang-kadang juga ini dari syekh siapa gitu misalnya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Apakah memang ada keterangannya gitu ya? Yang terakhir, kadang ada orang yang sedang ngobrol gitu ya, tapi dia pegang tasbih gitu ya. Jadi apakah bisa di dalam hatinya dia bicara bertasbih tapi dia sambil ngobrol dengan orang lain? Sedang ngobrol? Iya, ngobrol tapi tangannya gerak-gerak gitu ya. Iya, apakah harus begitu gitu maksudnya? Ya, jazakallah ya. Ya, alhamdulillah, syukran wa jazakillah khairan katsiran atas pertanyaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bagaimana kita yakin ya husnudzon dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Di saat kadang-kadang ya apa yang kita munajatkan kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan itu tak kunjung tiba gitu ya. Nah, atau kita rasakan kondisi malah mungkin semakin sulit ya. Kalau kita lihat padahal janji Allah ya dalam surat Muhammad ya ayat 7 ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah sudah menjanjikan, wahai orang-orang yang beriman, jika engkau menolong din Allah ya, maka Allah akan menolong kalian dan akan menguatkan gitu ya kaki-kaki kalian ya. Nah, banyak janji pertolongan Allah gitu ya. Nah, tapi kadang ya kayak sekarang di Palestina gitu ya. Nah, di Palestina ya bagaimana mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah bagi muslim Palestina misalnya ya? Semakin hari korbannya malah semakin banyak gitu ya, semakin terdesak gitu ya. Nah, oleh karena itu, nah ini yang perlu kita sadari ya. Makanya dalam kitab Al-Hikam ya itu di bait awal Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ya, Syekh Ibnu Athaillah itu mengingatkan kepada kita untuk menjaga ta'abudiyah kita dengan baik ya kepada Allah, karena memang dalam kejadiannya ada hal-hal yang nanti wala takunu ya, jangan sampai ta'akhur terlambatnya amadil itu ya. Jadi pemberian Allah atau pertolongan Allah itu datang ya, itu terlambat gitu ya. Padahal ma'il hafi doa, kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, tapi itu kenapa tidak kunjung datang? Hati-hati kata Syekh Ibnu Athaillah dalam ayatkan, hati-hati jangan sampai mujiban litaish, menyebabkan engkau berputus asa kepada rahmat Allah. Jadi tatkala kita bermunajat pada Allah, kita meminta pertolongan pada Allah, namun pertolongan itu tak kunjung datang, jangan sampai terbesit dalam hati kita untuk berputus asa terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dominan Allah menjamin pertolongan itu datang, Allah menjamin ijabah dari doa kita itu datang. Itu dalam disebutkan di situ ya, waktu ya, bukan dalam waktu dulu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjamin doa-doa itu, dia mengijabah doa-doa itu ya, yaitu dengan jalan yang Allah pilih ya.
Jadi yakhtarullah gitu ya, yang Allah pilih, bukan yang engkau pilih untuk diri. Dan pertolongan itu akan datang dengan waktu yang yuridu, Allah menghendakinya, bukan waktu yang engkau inginkan. Nah, jadi lambatnya pertolongan itu sama sekali bukan dari kelemahan ya. Kita harus bersucikan Allah subhanallah. Bukan berarti itu adalah suatu penundaan yang sebetulnya itu aniaya Allah atau ketidaksanggupan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah punya yakhtaru, pilihan sendiri gitu. Nah, apakah kita mau memilih apa yang kita pilih atau Allah pilih? Nah, maka kita harus memaknainya ya, nasrullah, pertolongan Allah itu tidak hanya dalam makna yang kita inginkan. Sama dengan rakyat Palestina, ya Muslim Palestina, kalau kita manusia zahir inginkan menang itu adalah dengan ia misalnya mengusir ya Zionis Israel, ia bisa mengalahkan Zionis Israel. Tapi kehendak Allah, kemenangan yang datang, ingat ya, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Ya, jadi kemenangan yang datang, pertolongan yang datang tidak harus selalu berbentuk zahirnya. Tak kala ia pilihkan oleh Allah kebaikan-kebaikan berupa surga Allah yang Allah janjikan, keridhaan Allah, itulah kemenangan yang besar. Nah, jadi kita harus kembali melihat nasrul, pertolongan Allah itu jangan dengan kacamata diri kita gitu. Oh, pertolongan Allah itu harus begini nih. Ya, kalau kita punya hutang misalnya, nah kita pertolongan Allah itu berharapnya kita tiba-tiba diberikan oleh Allah uang gitu ya, rezeki dan bisa membayar hutangnya gitu ya. Nah, tapi ternyata bisa jadi gitu ya, pertolongan Allahnya bisa bukan berbentuk uang yang datang pada kita, tiba-tiba Allah mengkaruniakan kepada orang yang menghutangkannya, tiba-tiba ia tidak nagih gitu ya, ia jadi malas nagih, atau dia tiba-tiba udahlah nggak apa-apa, ikhlaskan saja. Banyak cara Allah gitu ya. Atau bisa jadi bukan berupa itunya, tapi berupa bagaimana dirinya selalu bergantung pada Allah, bermunajat pada Allah, karena ia punya keperluan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi cara berhusnuzon kepada Allah maka janganlah dilihat dari kacamata zahir saja, karena manusia itu suka melihat itu pada kemaslahatan dunianya saja gitu ya, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kepada kita kemaslahatan di dunia, dan paling penting adalah maslahat din, kemaslahatan akhirat gitu ya. Nah, itu untuk pertanyaan pertama ya, tentang bagaimana kita harus husnuzon ya, menjaga tetap husnuzon. Nanti yang ingat dulu ya tadi, terus yang ketiga aja dulu ya, tadi tentang tasbih kita ya. Nah, menjaga tasbih salah satunya walau dengan luas jari. Nah, para ulama juga ada memang ya yang menjaga zikir itu dengan tasbih. Kenapa ia membawa tasbih? Nah, tasbih ini sebetulnya ia menjadikan pengingat, karena kan zikir namanya juga mengingatkan pada diri. Kalau dia bawa tasbih, otomatis kan dengan tasbih itu ia selalu harus berada dalam keadaan zikir. Dengan tasbih di tangannya, kemanapun dia berada, waktu ia tasbih, nah ia bakal langsung ingat kembali untuk berzikir. Ia ingat untuk kembali untuk berzikir. Nah, jadi tadi tak kalah tasbih waktu ngobrol gitu ya. Nah, dia ngobrol, tapi tiba-tiba ini pernah terjadi ya, ada ya suatu pejabat kan ya, yang itu waktu rektor ya, rektor UIN gitu ya, yang dia selalu bertasbih gitu, sampai saat itu saya kaget gitu ya, karena lagi ngobrol tasbih, kenapa tiba-tiba tasbih gitu ya, kaget gitu ya. Nah, ternyata memang dia senang, sudah terbiasa mendawamkan zikir, sehingga nah itu ke bawah-bawah dalam hal tadi ya. Nah, tentu saja ya itu suatu hal yang nanti kan ada makom. Nah, kalau kita masih belajar mungkin nanti malah kita kurang perhatian ya pada lingkungan gitu ya, lagi ngobrol orang, nah kita kemana gitu, nanti nggak nyambung gitu ya, dan lainnya. Nah, itu pada makom tertentu ya ia bisa membedakan ya antara bagaimana qalbunya yang ia tergantung kepada Allah dengan lisannya yang ia bermuamalah dengan
manusia gitu ya. Nah tapi tidak selalu begitu. Nah zikir juga ada tadribatnya, ada riyadhah ya, ada latihan-latihan gitu ya. Nah itu Allah lebih memperhatikan. Kalau yang satu lagi apa ya? Yang kedua tuh? Jadi ada buku Pak. Jadi menyebutkan nih. Oh iya iya betul ya, ingat ya. Nah ini berkaitan dengan zikir ya yang dimaksudkan kepada suatu hajat ya. Nah itu seperti apa ya? Tadi misalnya subhanallah berapa kali ya. Nah atau amalan-amalan ya, amalan-amalan. Nah Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita lihat dahulu ya. Tentu saja yang pertama afdal yang lebih baik adalah kita berittiba kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu dengan dalil ya, tadi jumlah dan lain-lainnya gitu ya. Nah adapun dalil untuk kita bermunajat pada Allah ada namanya tawassul bil asmaul husna, kan sudah jelas dalam Al-Quran. Berdoalah kalian kepada Allah dengan asma Allah gitu ya. Nah salah satu bentuk yang ijma sepakat para ulama dalam berdoa tawasul itu kan ada tawasul yang sepakat, ada yang ikhtilaf gitu ya. Nah tawasul yang dibolehkan salah satunya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita sedang dalam kesulitan gitu ya, sulit yang kita sudah nggak bisa lagi ada tempat bergantung. Nah Rasulullah SAW dalam hadis mengajarkan kepada kita ya, caranya itu adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah Allah yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, ini hadis sahih. Al-Hayyu Al-Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Dengan rahmatmu ya Allah aku meminta pertolonganmu. Nah Rasulullah SAW kalau dalam keadaan yang tadi ya berat ya, Rasulullah SAW berdoa dengan doa ini, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Nah ini berdoa dengan nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum ya. Nah dengan ya fatah ya, kalau kita berada dalam kesempitan kita menyebut nama Allah yang maha membuka gitu ya, ya fatah, atau hal-hal lain yang tak kala kita berada dalam kesempitan ya, dalam hal kaitan rizki lalu kita bermunajat dengan nama Allah Ar-Razzaq. Nah itu adalah salah satu bagian yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah tapi ada juga yang disebut dengan tajribat. Tajribat itu eksperimen yang dilakukan para ahlul hikmah, para ulama-ulama arifin yang ia dalam kehidupannya mendawatkan sesuatu. Nah ingat memang amalan-amalan dulu juga sahabat juga sudah ingin tahu. Kalau ada sahabat yang luar biasa dalam sesuatu ya, kita tahu ya hadisnya bagaimana ada sahabat yang suatu saat Rasulullah SAW mengatakan akan datang ahlul jannah, ahli surga. Tiba-tiba datang seorang membawa sambil menenteng sandalnya. Sampai 3 kali, sampai sahabat ingin tahu amalan apa yang menyebabkan Rasulullah SAW mengatakan dia masuk surga. Nah itu ada amalan-amalan yang kayak Bilal juga kan, Rasulullah juga ingin tahu kan, bilang kenapa terompahmu terdengar di surga, apa yang kau lakukan sehingga terompahmu aku dengar di surga. Kata Bilal, aku selalu mendawamkan setelah wudhu itu dengan sholat sunat sebelum wudhu gitu. Nah, ternyata ada amalan-amalan yang dia merupakan eksperimen yang dilakukan. Nah ulama pun demikian, ternyata ada ulama-ulama yang mengatakan bila ingin mudah hafalan ya, nanti dalam kitab-kitab coba ya, kitab-kitab tentang para ulama menuliskan mudah hafal, nah, itu diijazahkan ya kepada muridnya karena ia mengalami tajribat, eksperimen yang dia lakukan ya, kebanyakannya yang melakukan la ilaha illallah segini jumlahnya ternyata bisa keluar dari permasalahan dan lain-lainnya ya. Nah ini adalah wilayah ikhtilaf ya, ada yang mengambil hujah dalil kepada ijtihad ulama atau eksperimen atau tajribat yang dilakukan oleh ulama, karena ini zikir ini luas ya, zikir ini bukan ibadah yang muhaddad, dibatasi ya oleh syar'i gitu ya. Nah oleh karena itu ya bila pun ada zikir-zikir yang tadi, dan itu didapat dari ulama yang muktabar yang memang ya biasanya ada di jasa sana gitu, yang juga diajari oleh tadi, kadang-kadang itu ternyata sampai kepada sahabat, yang sampai pada misalnya ada yang sampai pada Rasulullah SAW. Nah selagi hal itu kita tidak anggap sesuatu kemutlakan
ya kalau tidak ada dalilnya itu dari Rasulullah SAW, ya, itu suatu hal yang boleh-boleh saja. Nah tapi ini ikhtilaf sekali lagi. Nah ada ulama yang lebih aman saja ya mencari jalan, yaitu dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi kalau yang di sholawat gitu, saya apa-apa sholawatin aja gitu. Oh, iya, iya. Nah, betul ya. Nah, berikutnya ya, ini satu hal juga ya. Kita kadang-kadang sama ya dengan makna zikir ya, juga makna sholawat ya. Walaupun sebetulnya itu juga adalah jalan ya, karena kita dalam kesempitan, kekurangan, kita bermunajat pada Allah menginginkan suatu urusan perkara-perkara dunia, itu pun sah-sah saja kalau kita meminta kepada Allah dengan jalan bertawasul, yaitu mendapatkan berkah dari Allah, salah satunya dengan sholawat gitu ya. Nah tapi perlu kita ingat ya, makna atau substansi dari zikir ya, makna atau substansi dari sholawat, nah itu sebetulnya terlalu kita terlalu merendahkan makna sholawat kalau sholawat yang itu adalah doa kita ya kepada Rasulullah SAW gitu ya. Nah kita hadirkan untuk kepentingan dunia kita, walaupun itu sah-sah saja, tapi pada sisi-sisi tertentu nanti kita akan lebih ikhlas ya, kita akan lebih mengharapkan dari ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kerinduan kita pada Allah. Nah ini sama ada makomnya. Ya ada makom-makom yang bersolawatnya masih memang ya perkara-perkara dunia yang masih dia cari, tapi itu pun tidak salah kalau yang gantungkan kepada Allah gitu ya. Nah yang menjadikan itu sebagai jalan rahmat Allah kepada dirinya. Nah tapi pada tingkatan tertentu seorang hamba yang sampai pada makom bahwa ibadahnya itu tiada lain ya, nanti dalam Al-Hikam juga ya, matlabul arifin, yang diminta oleh seorang arif kepada Allah dalam ibadahnya itu adalah semata-mata terrealisasinya ya, ubudiyah yang sejatinya dirinya pada Allah itu sudah. Jadi bukan urusan dunia yang diharapkan dari sholawatnya, bukan urusan dunia yang diharapkan dalam zikirnya, tapi adalah mahabbahnya, cintanya, ridwan dari Allah gitu. Nah tapi sekali lagi ini adalah dari makom ya, dari derajat-derajat seseorang, pencapaian seseorang pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Apakah masih ada waktu, boleh? Mungkin boleh. Cukup ya, kalau cukup mari kita sama-sama bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imi, hamdan syakirin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ajib, Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari'u, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi nikmatika alayya wa abu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allah subhana rabbika izzati amma yasifun wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, saya mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata kehilapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.